Halo Sobat Grituka, selamat datang di Grituka Podcast. Stop scrolling, start listening. Ini jika saatnya gali gagasan gerakan generasi bangsa. Mic check 1 2 3, let's go. Halo sobat semuanya, kembali lagi di Jikes episode 7. Bagaimana kabarnya hari ini sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya. Benar banget Wisna, karena ini sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Dan kali ini kita berjumpa lagi di bulan Mei Wisna. Benar Dan sekali. di bulan Mei ini Wisna, Ya. ada momen yang spesial tentunya di dunia kita. Iya. Di Apa dunia itu? apa? Pendidikan. Pendidikan. Ya. Nah, di bulan Mei ini Wisna ada hari di mana yang dinamakan Hari Pendidikan Nasional. Benar sekali Pak Pur. Dan kali ini Wisna akan kita bahas tentang Hari Pendidikan Nasional bersama tamu yang istimewa Wisna. Wah, istimewa sekali ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita ya Pak Pur ya. Iya. Kita langsung saja Wisna, kita perkenalan dulu bersama tamu yang sangat istimewa. Namanya adalah beliau Bapak Ali Koimun. Selamat datang Pak Ali. Terima kasih. Ya, Pak Ali. Jadi Wisna sedikit, Pak Ali ini adalah Ketua PGRI Pak Ali ya? Ketua PGRI di Kalimu ya. Ranting SMP SMP. satu kali. Ranting SMP 1 kali. Iya. Masya Allah. Luar biasa sekali. Iya. Jadi ini momen yang pas Wisna. Iya. Jadi di Hari Pendidikan Nasional, bahasnya nanti tentang seputar pendidikan, dan tamu istimewa kita adalah Ketua PGRI. Bagi yang tidak SMP. tahu PGRI kepanjangannya apa Pak Pur? Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya. Jadi termasuk Bu Wisna, Pak Al, dan kita semua yang Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Benar. Tapi ini Pak Ali cabang Ranting Kaliwungu ya Pak Ali ya? Ranting Ya. Ranting SMP Negeri 1 Kaliwungu. Oh, Ranting SMP Negeri 1 Kaliwungu. Benar sekali. Oke. Tidak lama-lama lagi Bu Wisna, Ya. kita beri waktu untuk Pak Ali memperkenalkan diri, siapa beliau, bagaimana latar belakang beliau, agar bisa dikenal oleh sobat semuanya yang di Jikes. Monggo Pak Ali. Silakan Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ali Koimun, guru di SMP Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Semarang, mengajar PAI BP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Itu aja, Oke. singkat padat. Oke, singkat padat dan cukup jelas. Oke. Mungkin langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama, Bapak Ali ya, Pak Pur. Kita semua punya pertanyaan nih untuk Pak Ali, ya. Kira-kira di momen Hari Pendidikan Nasional ini, bagaimana sih cara Pak Ali memaknai momen Hardiknas ini? Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional itu tidak akan bermakna apa-apa jika di dalam diri kita dan insan pendidikan termasuk anak-anak siswa-siswi tidak mempunyai pandangan yang tentang pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan itu bukan hanya tentang nilai akademik, bukan hanya tentang proses belajar mengajarnya, tapi lebih dalam dari itu adalah proses memanusiakan manusia. Baik pendidik terutama adalah untuk memanusiakan manusia anak-anak di Indonesia. Jadi bagaimana menjadi manusia yang punya karakter, mempunyai disiplin, mempunyai moralitas atau akhlak yang mulia ke depannya, agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yes. Keren sekali ya Pak Pur. Ini sangat dalam Sangat sekali menarik ini. jawabannya Pak Ali ini Iya. sangat mendalam sekali. Iya. Jadi pendidikan itu tidak selalu tentang 1+1 Iya. atau bagaimana cara berlari atau Benar. bagaimana cara membaca, tapi juga bagaimana cara bisa memanusiakan manusia, apa yang disampaikan sama Pak Ali. Jadi lebih menekankan adab, perilaku, sopan santun. Iya. Betul. Nah, Dibandingkan
akademis saja ya, Iya. tidak seperti itu ya Pak Ali. Kalau dari Pak Ali sendiri sejauh ini tentang tadi menanamkan karakter yang baik, yang positif tentunya di siswa-siswi kita. Ya. Dari Pak Ali, apa sudah ada hal yang sudah dilakukan terkait dengan penanaman karakter yang baik untuk siswa? Ya, dengan pembiasaan perilaku baik, kemudian selalu ketika berinteraksi dengan anak-anak melihat sesuatu yang misalnya anak-anak lakukan itu kurang pas ya langsung ditegur, diberi pengarahan. Misalnya ketika kita berjalan terus ada anak dan dari kantin, sederhananya dari kantin makanan jajanan sambil berjalan, hei nah tolong kalau maam minum duduk, jangan lupa berdoa, misalnya seperti itu. Teguran kecil yang mungkin akan membekas di dalam diri anak-anak, hal yang sepele kayaknya, tapi itu akan membawa dalam dampak yang lebih ke depannya. Jadi mulai hal Biasa. kecil Bu. Hal Iya. kecil. Dimulai dari hal-hal kecil yang itu akan memberikan dampak yang besar untuk kehidupan anak-anak. Seperti itu ya Pak Ali. Ya. Oke. Kemudian Pak Ali, kalau boleh jujur nih, kira-kira Pak Ali itu menjadi seorang guru ini karena cita-cita Pak Ali dari kecil atau karena kecelakaan yang sekarang Bapak cintai? Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Jadi kayak anu ya, jalan di jalan yang benar, Iya. tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar, benar sekali. Oh, itu luar biasa. Jadi menjadi guru itu adalah suatu panggilan. Bisa panggilan jiwa dari masing-masing atau panggilan yang maha kuasa. Takut Jadi banget. takdirnya memang jadi guru. Ini panggilannya Mbak Kuasa. Bukan dipanggil yang maha kuasa loh ya. Artinya panggilan takdir. Jadi ketika saya itu selepas dari jenjang SMA dulu di Madrasah Aliyah Negeri Suruh, yang sekarang jadi Madrasah Aliyah Negeri Semarang, satu Semarang. Ada dua di Kabupaten Semarang, Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang itu di Kersosaru Suruh, kalau yang Man 2 Semarang itu di Tenganan. Oh, ya. Saya dulu alumni di Man 1 Satu. Semarang yang di Suruh. Jadi ketika itu tahun 1994 lulus dari sana. Saya Belum lahir, saja Bu. belum lahir. Itu mau melanjutkan kuliah sebenarnya. Karena bapak seorang guru, tapi saya belum punya keinginan menjadi guru. Nah, tapi ternyata tidak berhasil, tidak lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Keguruan Karena kalau ke juga. swasta itu mahal, jadi belum jadi kuliah. Nah, karena di situ kemudian di rumah diminta mengajar, membantu lah istilahnya, membantu di MI Dadapayang 2 Kecamatan Sulung atau Jauh Semarang. sekali Pak. Alumni saya dulu di situ, Berarti masih SMA itu. masih lulusan SMA, Masih lulusan MAN Iya. setingkat SMA. Ketika masuk di situ ternyata luar biasa, ada nilai tersendiri, ada semangat tersendiri. Oh, berarti saya tuh harusnya menjadi guru. 1 tahun di situ kemudian saya mendaftarkan kuliah di IAIN Wali Songo yang Salatiga, itu fakultas tarbiyah saja, masih kemudian menjadi STAIN Salatiga, menjadi IAIN Salatiga, sekarang menjadi UIN Salatiga. Iya. Saya di situ selama 7 tahun dari 1995 Itu 7 tahun ngapain, Mbak? 95 sampai 2002. Ya kuliahnya ya Oh, biar Karena- ilmunya lebih banyak. Iya. ilmunya lebih banyak. Itu disambi mengajar atau Iya. full kuliah? Karena saya itu waktu itu masih mahasiswa, Iya. tapi juga tidak jauh dari praktek mengajar. PPL ya istilahnya. Bukan Bukan. nyari duit. Oh, Jadi mengajar di MI sekali seminggu, Oh, kemudian di iya. SMP iya. Jadi istilahnya Islam itu Sudirman, nyambi. Suruh nyambi. Iya. nyambi. Ya, Sambilan. sambil menyambi itu saja proses kuliahnya agak ada terhambat, nggak seperti teman-teman yang lain segera lulus. Kemudian nah itulah dari situ memang benar-benar
jiwa mendidik itu dari situ dimulai. Berarti karena panggilan takdir ya Pak ya. Panggilan hatinya, Iya, panggilan jiwa. hatinya. Jiwanya Pak Ali memang untuk mengajar ya. Itu tadi Iya. Bisna, gara-gara momen dimana Pak Ali itu mengajar selama setahun Iya. sebelum kuliah, Iya. gara-gara tadi kuliah tidak keterima, terus membantu di madrasah tadi. Iya, Nah, selama setahun akhirnya muncul panggilan jiwa, betul betul. Jiwanya terpanggil. jiwanya terpanggil. Luar biasa sekali Pak Ali. Betul. Ya. Kalau itu Pak Ali, misalnya kalau ada di antara murid-murid kita, kalau ingin menjadi pengajar seperti panjenengan, seperti Pak Ali, apa motivasi untuk murid-murid kita agar tetap semangat? Ya, Ya, yang jelas harus siap berjuang. Karena menjadi seorang guru itu, ya, kalau menjadi guru itu harus melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan. Benar sekali. Pak Pur Apalagi mungkin juga yang- merasakan ya. Guru profesional. Ya. Karena apa? Ketika masuk menjadi guru itu harus siap berjuang secara segala sesuatunya, perjuangan yang totalitas. Karena ketika awal menjadi guru kan tidak langsung, untuk masa-masa yang lalu maupun sekarang atau mungkin bahkan ke depan di negeri kita ini. Karena prosesnya misalnya menjadi P3K atau menjadi PNS itu kan tidak segampang yang lain. ada tesnya. Ada bukan hanya tes secara tertulis akademik, Ya. kemampuan akademisnya, termasuk tes mentalnya, tes jiwa berjuangnya. Benar sekali. Karena mungkin ada seleksi tidak bisa masuk, mencari tempat untuk mengajar, untuk wiyata bakti katakanlah seperti itu, menjadi pegawai honorer yang gajinya tidak seberapa, dan perjuangan-perjuangan yang lain harus selalu meningkatkan kemampuan diri. Jadi masih harus terus belajar karena mengikuti perkembangan zaman. Jadi harus siap berjuang. Iya. Ini dalam sekali Pak. Totalitas pokoknya. Iya. Berjuang tanpa batas. Iya. Jadi di sini Dan pesan. yang perlu menjadi pengingat kita adalah ketika kita berjuang menjadi seorang guru, itu tidak akan ada habisnya nilai perjuangannya dan pahalanya, karena ilmu yang mungkin melalui kita sampai kepada anak-anak siswa-siswi kita dan menjadi amal bagi anak tersebut, secara otomatis menjadi amal kita juga, Iya, amal jariah. amal jariah yang tidak Amin. terputus pahalanya. Amin. Itu lebih dari segala. Semoga Bapak Ibu guru yang mendengar kita sekarang lebih semangat lagi. Karena di balik itu semua yang kita lakukan, ada yang dikatakan Pak Ali tadi, yaitu amal jariah yang terus mengalir. Tidak terputus. Tidak terputus. Wisna, Pak Ali, kayaknya ngobrol kita semakin seru. Nah, Iya. kita minum dulu aja. Ya, silakan Iya. Pak Ali. Monggo, Pak Ali. Kopi ini. Iya. Kopi nih, kopi. Bisna kopi juga. Bismillah. Iya, saya juga ngopi. Cikes. Mantap. Mantap, rasa cikes. Cikes. Iya. Luar biasa. Oke. Jadi ini tadi pesan ya anak-anak di bawah bagi anak-anak yang pengen bercita-cita menjadi guru, ingat Pak Ali tadi ya, bahwa guru untuk menjadi seorang guru itu harus penuh perjuangan ya Pak Ali ya. Harus mau berjuang bagi orang-orang yang mau berjuang dan terus berkembang menjadi yang lebih baik, karena kita akan selalu belajar setiap Benar hari. sekali. Ya. Oke. Kemudian Pak Ali selama menjadi guru itu tentu saja Pak Ali menjumpai kesulitan-kesulitan kan, baik itu dalam menghadapi siswa maupun menghadapi administrasi dan segala tetek bengeknya itu. Kira-kira bagaimana sih cara Pak Ali supaya bisa tetap tenang dan sabar untuk menghadapi masalah yang muncul? Yang jelas perlu kita ingat itu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak ada batas akhir dari kesulitan kecuali adanya kemudahan. Masya Allah. Tidak ada masalah yang tidak ada Iya. jawaban. Solusinya.
Tidak ada Seperti surat persoalan yang tidak Al-Insyirah ada ya, Pak Ali? jawabannya. Ya, itu belajar dari surat Al-Insyirah. Iya. Kalau mau mengamalkan surat Al-Insyirah, insya Allah hidupnya diberi mudah. Amin. Bukannya Allah tidak memberi kesulitan, kesulitannya ada, tapi begitu kesulitan ada, di situ kemudahan datang. Satu paket ya Pak. Satu Setiap paket. ada kesulitan pasti Pasti ada ada. jalan keluarnya. Ya, benar sekali. Seperti kalau ada orang sakit pasti ada Ada obatnya. Benar sekali. Jadi saling berkaitan. Ya. Kemudian Pak Ali, untuk terkait ini masih momen Hari Pendidikan Nasional, menurut Bapak hal apa yang paling mendesak untuk diperbaiki dalam sistem pendidikan ini, Pak? Wah, ini berat ini. Kan melihat saat ini suasananya di pendidikan seperti ini. Ada yang momen di mana Bapak Ibu guru mungkin kesejahteraannya kurang atau mungkin ada kesenjangan di dalamnya. Nah, menurut Pak Ali bagaimana? Ya, yang jelas sebenarnya pemerintah dan insan pendidikan itu kan berusaha terus untuk supaya meningkatkan kualitas pendidikan. Namun dari usaha-usaha itu jangan sampai lepas dari peran terutama Bapak Ibu guru yang terjun langsung di dunia pendidikan. Dan yang lebih lagi adalah pendidikan itu tidak hanya di bangku sekolah, bahkan di luar sekolah itu pengaruhnya sangat besar di dunia pendidikan, di masyarakat, di kehidupan bermasyarakat. Jadi ada saling terkaitan antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang menentukan kebijakan. Jadi kolaborasi ini harus menyeluruh, dan perbaikan di dunia pendidikan itu tidak bisa melepaskan salah satu dari komponen-komponen ini. Misalnya di keluarga anak-anak diajari oleh bapak ibunya, oleh keluarganya tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai disiplin dan sebagainya. Tapi ini pun tidak bisa semua keluarga seperti itu, karena keadaan perekonomian, misalnya orang tuanya harus bekerja dari pagi sampai malam, kedua-duanya, dan di rumah kadang sudah tidak ada orang yang lebih dewasa atau hanya ada mbahnya yang kurang mendampingi. Seperti ini, kalau tahunya kalau sudah maem sudah selesai. Jadi itu sangat penting. Jadi peran orang tua, masyarakat sebagai lingkungan, dan juga pemangku kebijakan di pemerintahan itu juga harus benar-benar berkolaborasi agar semua ini membangun sistem pendidikan. Iya, betul sekali. Nah, ini Pak Ali, terkait dengan Pak Ali yang sampaikan tadi terkait dengan memangku kebijakan. Nah, ini seandainya ini Bapak Ketua PGRI kita dari Pusat Sana sedang melihat, nah, ada yang disampaikan Pak Ali atau ada pesan atau ada permintaan seperti apa nantinya untuk tentunya kita para guru-guru di Indonesia. Termasuk organisasi seperti PGRI itu juga harus memperjuangkan bukan hanya berjuang untuk anggotanya, tapi untuk seluruh guru di Indonesia. Ada kesejahteraan guru, yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Jangan terlalu senjang antara guru yang di swasta, guru yang belum PNS atau belum P3K. Jangan terlalu jauh lah kesenjangan sosial dalam arti kesejahteraan. Karena sama-sama berjuang di dunia. Ini sangat memprihatinkan. Ini harus diperjuangkan oleh semua insan pendidikan atau insan yang peduli sama pendidikan. Baik dari organisasi-organisasi guru, termasuk dari legislatif, DPR, atau bahkan sampai nanti di sidang MPR pun harus diperjuangkan. Karena dengan pendidikan yang baik,
negara. Indonesia Ya, akan jaya. Gitu ya. Luar biasa sekali. Dengan pendidikan yang baik Indonesia akan Dan jaya. sejahtera. Oke. Baik, untuk menutup segmen ini Pak Ali, Ya. ada pertanyaan terakhir. Pak Ali bisa memberikan satu kata yang menggambarkan pendidikan. Menurut Pak Ali apa? Akhlak. Wah, biasa. Jadi itu ya, Iya. Pak Ali Itu yang kalau utama. atau bahasanya moralitas. Moralitas. Akhlak. Oke. Akhlak. Iya. Luar biasa ya Pak Pur ya. Iya, sangat Satu luar kata biasa. yang benar-benar apa ya? Mengena. Ini bisa Akhlak. jadi doa juga buat kita. Iya. Jadi akhlak itu yang utama. Karena ada pepatah mengatakan sepandai-pandainya orang kalau tidak berakhlak itu tidak ada gunanya. Jadi akhlak itu di atasnya ilmu. Iya, benar Berakhlak sekali. dulu, terus Baru baru berilmu. berilmu. Nah, Pak Pur, Pak Iya. Ali, ini tidak terasa segmen sesi diskusi sudah kita lalui. Sekarang kita masuk ke segmen game. Ya Pak Ali, ya. Supaya tidak tegang Ini ya, seru-seruan, kita serius Pak Ali. terus. Ya. Iya. Kita seru-seruan. Bu Fia, oke, terima kasih. Oke, ini nanti di segmen game Pak Ali kita ada beberapa pertanyaan, ada 2 pilihan yang mungkin harus Pak Ali jawab secara spontan. Ya. Gitu ya Pak Ali, Jangan takut. Iya. sudah siap? Oke. Oke, Langsung jawab kali. langsung jawab secara cepat ya Pak Ali. Iya. Belajar pagi hari atau malam Malam. hari? Oke. Buku atau video? Buku. PR dulu atau main dulu? Main dulu. Waduh. Oke, itu tadi 3 pertanyaan yang sudah dijawab Pak Ali dengan cepat ya. Oke. Tadi ada malam hari ya Pak Ali. Kemudian buku Pagi. dan main dulu. Ya itu penting sih. Kita harus balance ya. Iya, udah. Ada main keras, belajarnya juga lebih keras ya Pak Ali ya. Oh, makanya itu Bisna kan tadi kan belajarnya malam. Jadi Iya. ini sebelum belajar itu kita main Oh dulu. iya Ya, benar. Iya. Main Kan dulu. lebih baik main ingat belajar daripada Belajar Belajar ingat ingat main. main. Iya benar sekali. Tapi Ya, memang konsen. harusnya seperti itu Bisna. Jadi kita harus senang dulu nih. Senang, Iya. kalau itu baru kalau senang baru kita belajar itu fokus. Biasanya kayak gitu. Benar-benar. Ada suntikan dopamin dulu ya. Iya, Kesenangan. Setelah itu punya semangat untuk belajar di malam hari. benar sekali. Oke. Nah, tidak terasa ya Pak Por dan Pak Ali, kita sudah berbincang-bincang tentang Hari Pendidikan Nasional. Dan kita sudah mendapatkan banyak sekali pelajaran, ilmu dan juga wawasan, tentunya motivasi yang sangat baik juga dari Pak Ali Koimun yang mana beliau sangat berpengalaman di bidang ini. Beliau sudah puluhan tahun mengajar sebagai pendidik, memberikan ilmu kepada siswa-siswi dan juga kita Bisna Ya, tentunya benar sekali. diberikan ilmu yang sangat manfaat oleh Pak Ali. Semoga apa yang telah diberikan oleh Pak Ali Koimun membawa kita menjadi yang pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih positif, dan tentunya akan membawa dampak yang baik pula untuk diri pribadi, keluarga, dan juga bangsa kita tercinta. Baik. Baik Wisna, Oke. kita ucapkan terima kasih kasih. kepada Pak Ali yang sudah berkenan hadir Iya, di Cikes. di tengah-tengah kita hari Iya. ini ya. Jadi ucapan terima kasih ini sebenarnya kurang Wisna. Terus harus pakai apa ini? Karena ilmu yang diberikan itu sangat luar Iya. biasa. Biasa sekali. doakan saja doa. Iya, kita tepuk Iya. tangan untuk Pak Ali. Luar biasa sekali. Biasa. Oke, jadi itu tadi Sobat Jika semuanya berakhir sudah episode kita pada hari ini. Mungkin kita bisa melakukan ini dulu Pak Ali. Salam Cikes. Iya, salam Jikes. Jikes, Nah, ya. itu ya. Baik, Sobat Jikes semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa, salam Jikes. Jikes, Cikes, stop Stop scrolling, start listening. Sampai jumpa. di episode berikutnya. Sip, mantap.